Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini di pertemuan ke-18 Allah mengizinkan kita, terutama mohon maaf ini agak batuk ya sama pusing dan lagi diare, tapi saya azamkan semoga bisa ngisi hari ini ya, karena memang tadi pagi masih keringet dingin keluar terus keringetnya ini, tapi mudah-mudahan saya bisa lancar dan dimudahkan untuk berbagi sama panjenengan semuanya. Senang sekali menyapa di suasana baru, lingkungan baru, jalan baru ya. Oh, jalannya lama tapi rutenya yang baru ya. Jadi mungkin dari arah barat lewat mana nanti kalau ke sini? Gang mana? Oh, oh iya, lewat situ bisa ya Kalimantan ya. Yang dulu apotek Abiat kalau nggak salah ya. Iya betul. Kalau yang dari sana mungkin lewat Jalan Nias ya. Tembus ke Jalan Jawa. Adaptasi baru, peraturan baru, artinya kita memang harus siap dengan kondisi baru. Betul? Betul. Kalau tadi Mas Didit mengucapkan bahwa ada SOP baru dan lain sebagainya, karena memang hidup itu terus berputar ya. Seorang penulis pernah menyampaikan puncak dari sebuah ilmu pada seseorang itu adalah satu, menunjukkan adanya perubahan pada orang itu. Jadi puncak suatu ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu adalah ada perubahan di orang itu. Ya, tentunya perubahan yang ke arah yang lebih baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta generasi kaum muslimin yang senantiasa menjadi follower aktif beliau, ittiba kepada beliau, mengikuti jalan hidup beliau, dan semoga kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sesi wifi biasanya teman-teman kumpul berpasangan, tapi sekarang bosnya yang curhat. Curhatnya menegangkan di awal. Menegangkan di awal. Tapi teman-teman harus memahami bahwa dalam hidup ini, jika Anda ketemu dengan satu orang atau dua orang atau lebih yang peduli terhadap dunia Anda, peduli terhadap akhirat Anda terlebih-lebih, maka pegang orang itu. Jadikan itu adalah teman, sahabat baik kita. Karena tidak semua orang peduli dengan akhirat kita. Betul nggak kira-kira? Betul. Kalau dunia mungkin banyak orang yang peduli dengan dunia kita. Tapi kalau akhirat belum tentu. Maka kalau seandainya ada yang seperti itu, apalagi pimpinannya, maka bersyukurlah bekerja di tempat ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini saya agak sedikit ubah karena tadi malam saya habis belajar, pulang ke rumah masih keringat dingin, menyiapkan materi Golden Ways. Baru 4 slide kok pusing. Udah agak kuat ya, keringat dingin terus batuk ya, lain sebagainya. Akhirnya saya tidur ya, subuh bangun, kemudian akhirnya saya buat materi yang sedikit lebih ringan dibandingkan materi yang saya rencanakan. Karena materi yang saya rencanakan itu kalau nggak salah yang pertama tentang arisan yang sempat ditanyakan oleh Mas Robi ya, sama gulul, harta hianat. Apa itu nanti lah, mungkin di sesi muamalah sekian-sekian bisa kita bahas. Karena bisa jadi sebagai seorang karyawan kita pernah menerima gulul, ya. Apa itu gulul nanti pembahasannya. Mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk membahas harta gulul itu sendiri. Nah, sekarang saya akan pilih tema tentang reputation atau reputasi, membangun sebuah reputasi. Sekarang saya tanya, penting nggak seseorang itu membangun reputasi untuk dirinya sendiri? Penting? Sekarang saya tanya artinya, reputasi itu apa? Kalau tadi jawab, penting nggak kita membangun sebuah reputasi untuk diri kita masing-masing? Penting. Sekarang saya tanya, apa artinya reputasi? Nilai jual. Ada yang lain? Mas Rius mengatakan reputasi adalah nilai jual. Mas Robi? Nama baik. Nilai jual, nama baik. Oke, kita cek definisi bakunya dulu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, reputasi itu diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya, maksudnya aktivitas yang lain sebagai sebab untuk mendapatkan nama baik. Betul, kata Mas Robi. Ya, reputasi itu berkaitan dengan nilai jual dan berkaitan dengan nama baik. Ya. Nah, pada konteks ini akan saya bawa ke dunia yang dekat dengan kita dulu, baru nanti saya kasih ending sesuai dengan materi yang ingin saya siapkan. Tahu aktivitas ini, pekerjaannya ini sebagai seorang tukang bangunan. Ada yang tahu berapa gaji tukang bangunan sehari? Rata-rata 100.000 ya. Berarti kalau 6 hari kerja 600. Berarti kalau dikalikan 4 minggu 2,4 atau 2.400.000. Pekerjaan ini perlu nggak seorang tukang bangunan itu memiliki reputasi? Perlu nggak? Perlu. Kemudian seorang yang mempekerjakan tukang bangunan perlu tahu nggak reputasinya? Perlu tahu. Berarti tukang bangunannya sendiri butuh reputasi, orang yang mempekerjakan juga butuh tahu reputasinya. Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah kisah seorang tukang bangunan ya, ketika dia sudah bekerja ke seorang pengembang atau developer bertahun-tahun ya, tapi tidak ada penghargaan khusus yang diberikan kepadanya. Sehingga sempat dia mikir untuk resign, untuk mengundurkan diri. Karena apa? Pekerjaannya sudah puluhan tahun, tapi tidak ada reward khusus. Adanya gaji terus setiap bulan, tapi tidak ada reward penghargaan. Padahal dia sudah lama bekerja di perusahaan properti itu. Kemudian akhirnya dia berniat mengambil job terakhir untuk membangun sebuah rumah dari bosnya. Dan dia ambil. Karena dia sudah mulai perasaannya nggak enak sama bosnya. Karena tidak dapat apa tadi? Reward penghargaan khusus karena berpuluh-puluh tahun kerja hanya dapat gaji pokok saja, dia garapnya akhirnya tidak sepenuh hati, ya, setengah hati, ya, membangun rumah itu setengah hati, ya, sampai rumah itu selesai dia serahkan kuncinya ke bos, bos ini sudah selesai rumahnya, kemudian saya izin resign. Apa kata bosnya? Boleh, silakan resign. Tahukah bapak rumah ini sebenarnya untuk bapak? Jadi resignnya bapak saya kasih hadiah rumahnya. Kira-kira tukang bangunan tadi yang membangun dengan setengah hati nyesel nggak? Kenapa nyeselnya? Kira-kira berpengaruh nggak sama kualitas bangunannya? Berpengaruh? Berpengaruh. Orang yang kerjanya setengah hati sama sepenuh hati beda apa enggak? Beda. Ya ternyata bosnya itu ngasih hadiahnya di ujung dia mau resign. Ya. Ternyata reputasi sebagai seorang tukang bangunan itu penting untuk dibangun. Penting untuk dimiliki. Nilai jualnya, nama baiknya, dan lain sebagainya. Untuk seorang guru, penting nggak reputasinya? Penting? Penting. Itu kalau ke person, ke seseorang, kepribadiannya. Sekarang saya tanya, kepada produk. Bisa nggak reputasi itu ada pada nama produk? Pada produknya. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, mas-mas yang suka ngopi. Enakan kopi mana? Kopi hitam atau kopi susu? Ada yang suka kopi Torabika? Ya, ada dua jenis kalau nggak salah, ya, Arabica dan Robusta. Ya, yang keras yang mana? Robusta. Oke, ya, Robusta. Saya nggak paham kopi soalnya, saya soalnya nggak biasa ngopi. Ya, minuman saya cuma air putih aja ya. Tapi kalau dikasih kopi, ya diminum. Ya, cuma nggak terbiasa ya minum kopi. Teman-teman sekalian, sebuah produk itu punya reputasi sendiri. Ya, ternyata suatu produk itu nilainya bisa naik salah satunya di masalah packaging, kemasan. Sekarang coba jangan menurut. Saya tanya, Anda pernah melihat sajian seperti ini di mana? Hah? Di mana? Di angkringan, di
Warung-warung pinggir jalan yang kecil ada nggak kira-kira? Ya, biasanya disandingkan sama gorengan gitu ya. Ya, kan lengkap itu. Ada kopi, ada gorengan ya. Kemudian saya tanya sekarang, reputasinya kopi hitam disajikan seperti ini dengan kopi yang tengah, kira-kira reputasinya beda nggak? Beda nggak? Nilai jualnya naik yang mana? Yang kiri atau yang tengah? Tapi bisa jadi orang itu walaupun menganggap reputasinya itu naik, bisa jadi masih tetap seleranya kopi hitam. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Ada. Cuman kita tidak bisa memungkiri ada orang ya yang sukanya udah beda udah. Ya memilih yang tengah mas. Ya ada nggak yang kayak gitu? Ada. Reputasinya sudah mulai mempengaruhi minatnya. Betul nggak kira-kira? Betul. Sekarang saya tanya, kopi seperti ini dengan kopi yang sebelah kanan, nilai jualnya naik yang mana? Kenapa? Kok yang kanan Mas Robi? Cara menyajiannya, hal yang mencolok di sebelah kanan yang mana? Apa? Apa itu namanya Mas? Itu jus. Desain. Kopi ada desainnya juga Mas jus ya. Apakah membuat seperti ini butuh skill khusus? Oh, betul. Skill khusus ternyata menaikkan reputasi dari sebuah produk. Berarti kalau saya bandingkan ketiga kopi ini, urutannya dari bawah ke atas, reputasinya perlahan-lahan berubah menjadi naik. Betul nggak kira-kira? Betul. Itu dalam sebuah produk. Kalau seandainya saya balik, kopinya sama, seperti ini. Tampilannya sama awalnya. Cuman sama pembelinya dimasukkan ke plastik. Dibuntel gini. Reputasinya turun nggak kira-kira? Jadi habis disajikan, ini kopinya udah cantik-cantik dikasih bunga, dia bikin konten, kemudian pakai plastik seperempat atau setengah itu. Dimasukkan kopi yang seperti ini, reputasi atau nilai jual kopi ini nurun nggak kira-kira? Turun. Ya, kalau seperti ini, ya, seperti ini disajikan dengan cup yang bagus. Ini kopi apa namanya? Kopi Wolu. Nah, kopi 8, ya. Saya tuang ke cangkir ini, reputasinya turun nggak kira-kira? Eh, turun nggak kira-kira? Turun, ya, turun. Itu menunjukkan bahwa ternyata packaging atau kemasan itu mempengaruhi reputasi seseorang. Reputasi seseorang, ya. Ini kalau dalam masalah produk. Contoh lain misalkan, kita cek, ada nggak yang jual masih kopi yang seperti ini? Ada? Kalau dibandingkan dengan kanan, sudah ada label, ya, sudah ada brand di sini. Kira-kira reputasinya beda nggak? Misalkan isinya sama, nilai jualnya beda nggak kira-kira? Beda. Kira-kira mahal yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Ya, padahal isinya sama, cuma dikasih label. Sekarang saya tanya, dari ilustrasi yang sederhana ini, penting nggak kemasan itu untuk kita? Penting? Penting nggak reputasi untuk kita? Penting. Ya. Lagi teman-teman sekalian, kopi yang tadi polosan dikasih label, dikasih brand, ya, kemudian dijual dengan kopi yang juga punya kemasan, punya brand, tapi lebih menarik. Sekarang saya tanya, reputasinya ini jika dibandingkan dengan ini, lebih bagus yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Misalkan, ya, isinya ternyata sama aja kopi bubuk misalkan gitu. Tapi reputasinya yang kiri naik nggak kira-kira? Apa yang membuat dia naik? Kemasan. Betul. Makanya tadi Pak Didit menyampaikan gimana kondisi kita, kebersihan kita, ya. Ada nggak yang lagi viral, ya, food vlogger yang review tempat makan, tapi yang kumuh kayak gitu. Nah, yang dengar beritanya, ya. Kira-kira kalau seandainya dilihat oleh netizen, ya, kemudian melihat tempat makan yang seperti itu, food vlogger yang punya followers banyak, kira-kira menurunkan reputasi penjualnya apa enggak? Marah-marah enggak penjualnya? Marah. Faktanya memang marah kan ya? Faktanya memang marah. Ya, food vlogger nah kasus ya seperti ini. Itu menunjukkan teman-teman sekalian, kemasan itu menaikkan nilai jual atau mempengaruhi nama baik kita. Ada yang pernah makan ini? Apa itu?
Mau apa ini? Kacang polong. Oh, ini kacang polong. Biasanya diolah menjadi sayur atau diolah menjadi makanan ringan. Yang sering kita makan biasanya yang dalam bentuk makanan ringan, yang kering itu ya. Pernah makan? Biasanya kalau hari raya ada nggak kayak gitu? Ada ya, biasanya ya. Nah, kita lihat kacang polong, teman-teman. Dari packagingnya aja, dari kemasannya saja, reputasinya besaran mana? Kiri atau kanan? Kanan. Padahal isinya sama atau beda sebenarnya? Sama aja. Isinya sama, kemasannya berbeda, reputasinya berbeda. Dipandang oleh masyarakat kita, teman-teman sekalian. Tahu ini? Pernah nyoba? Ya. Belum. Coba cari di supermarket terdekat. Insya Allah ada di sini. Ya. Saya jelaskan dulu teman-teman sekalian. Before, ya, anak muda yang dulunya punya usaha keripik pisang, ya, itu menjual keripik pisangnya secara apa adanya, ala kadarnya, dengan cara ngambil kemudian dibumbui pakai bumbu serbuk ya, tahu ya, yang ada macam-macam ya, coklat gitu-gitu kan ya. Kemudian dikemasin, kemudian dijual dengan harga yang murah. Ketika banyak orang yang suka dengan rasanya, akhirnya dia memilih untuk menaikkan levelnya dengan cara apa? Mengganti kemasan. Isinya kira-kira mirip atau beda jauh? Ya sama aja sebenarnya. Cuman ya karena sekarang reputasinya sudah banyak yang berminat, nama baiknya sudah mulai menyebar, sekarang brandnya diganti dengan nama Zanana. Diambil dari kata banana, digabungkan dengan nama orangnya, Zan. Ya. Jadi Zanana. Dan sekarang teman-teman sekalian, ya, Zanana ini sudah ternyata bisa sampai menguasai pasar untuk keripik pisang, sekaligus bisa ekspor ke luar negeri. Ya, Zanana hanya sekedar keripik pisang. Elegan mana tampilannya? Sebelum atau sesudah? Nilai jualnya naik atau turun? Naik. Walaupun masalah bisnis tetap naik turun, tapi untuk produknya sendiri naik dia otomatis, teman-teman sekalian. Ini fungsi teman-teman sekalian, bahwa ternyata kita tidak boleh meremehkan reputasi. Ya, maka yang ingin saya bahas berkaitan dengan reputasi kita, ya, nanti. Sebenarnya kalau mau saya tanya, apa sih sebenarnya seseorang itu bisnis dan lain sebagainya itu mengubah kemasan dari produk yang ia jual? Tujuannya apa? Pasti banyak, nggak mungkin satu. Satu, menambah value. Dua, mengembangkan produk. Tiga, segmentasi pasarnya semakin luas. Empat, nambah keuntungan nggak kira-kira? Iya, ya harganya pasti jauh lebih mahal. Nggak tahu saya juga, saya belum pernah nyoba. Berapa harganya? Ada yang pernah? Nggak tahu juga. Saya pernah searching, sengaja nyari, saya datangi salah satu minimarket, nggak ketemu. Karena memang saya mau nyoba produknya dia, enak apa enggak. Ternyata nggak nemu waktu itu. Jadi saya nggak bisa memperkirakan secara langsung harganya. Karena kalau di pasaran mungkin sekitar 20-an, kurang lebih. Ya, kemasannya menarik seperti ini. Rasanya juga banyak teman-teman sekalian. Ternyata dengan mengubah kemasan, ya sudah bisa menaikkan nilai jual. Kalau kita tarik dalam kehidupan nyata teman-teman sekalian, asas itu apa sebenarnya? Asas itu apa sebenarnya? Gak tahu asas. Asas itu adalah landasan, ya, landasan, ya, dasar dalam melakukan sebuah tindakan. Dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, ada, saya kasih pemahaman dulu, tiga macam ide yang berkembang yang bisa masuk ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama, ide sosialisme, sebuah paham yang dibangun berdasarkan materi.
Jadi orang-orang sosialisme itu tidak mengakui eksistensi penciptanya. Jadi kalau seandainya Anda bertemu dengan orang sosialis, dia tidak mau mengakui eksistensi penciptanya, tidak mengakui eksistensi Tuhan. Ada nggak orang-orang sosialisme sampai sekarang? Ada? Yang tidak percaya sama Tuhan ada nggak? Ada. Ada ya? Nah, ketika sosialisme dijadikan sebagai sebuah asas, ya, maka akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikapnya. Betul apa enggak? Betul. Makanya kalau seandainya ada orang yang beribadah apapun agamanya, ketemu dengan orang sosialisme, ngapain Anda? Orang Tuhan Anda nggak kelihatan. Oke. Mereka akan memutarbalikkan ya pemahaman kita. Ya, kalau seandainya jenengan lihat video seminarnya Dr. Zakir Naik, ya, itu kan selalu ya mendebat sesuatu yang kira-kira berkaitan dengan masalah ketuhanan. Pinter mereka ini. Ya, jangan dikira bodoh. Mereka itu bisa membuat seorang Islam, orang Islam menjadi murtad dari agamanya. Bisa mereka. Ya. Jadi orang sosialisme itu tidak percaya dengan eksistensi sang pencipta atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asas dalam kehidupan yang kedua adalah kapitalisme. Ya, kapitalisme ini mengakui eksistensi Tuhan, pencipta, tapi di ruang ibadah tidak boleh dibawa ke ruang publik. Jadi silakan kamu beribadah, tapi jangan bawa ke ruang publik. Kapitalisme hubungannya sangat erat dengan sekulerisme. Jadi kalau ada orang yang punya pemahaman kapitalisme, pasti dia punya pemahaman sekulerisme. Mas, ini bukan masjid, gak usah tausiah. Nah, gitu. Jadi orang yang punya pemahaman kapitalisme dalam hidupnya, yang mempunyai dasar berupa manfaat, maka dia akan mencoba untuk memisahkan agama dari kehidupan. Jadi dia tidak akan membiarkan agama itu mengatur kehidupannya. Kalau agama ya udah di masjid aja, nggak usah kemana-mana, ya, nggak usah dibawa ke ruang publik. Ruang publik urusan kita. Nah ini adalah orang-orang yang kapitalisme, yang punya pemahaman sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Fasludin anil haya, memisahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di ruang privat dengan ruang publik. Jadi jangan bawa-bawa aturan Allah di ruang publik. Kalau seandainya kita jual beli, nggak usah bawa-bawa Islam. Kalau seandainya kita mau berpakaian, nggak usah bawa-bawa Islam. Ini tubuh saya, my body, my choice. Ya, tubuhku ya, pilihanku, nggak usah bawa-bawa Allah. Nanti kalau sudah saya di masjid, baru saya tutup aurat. Itu orang-orang sekulerisme. Jadi dia memisahkan, ya, antara aturan Allah di kehidupan privasinya dengan umum. Aturan Allah tidak boleh dibawa kehidupannya. Jadi dia mau hidup sesuai dengan aturannya. Tapi kalau seandainya waktunya ibadah, ya dia ibadah. Ini adalah orang sekuleris. Kemudian yang ketiga adalah Islam yang punya tolak ukur halal dan haram. Lihat, landasannya sudah beda. Asasnya sudah beda. Yang sosialisme berdasarkan materi tidak mengakui eksistensi pencipta, yang kapitalisme mengakui eksistensi pencipta tapi di ruang privat, tidak boleh dibawa ke ruang publik, sedangkan Islam tolak ukurnya adalah halal dan haram. Reputasi seseorang itu bergantung dari pemahamannya. Ya, reputasi seseorang itu bergantung dari asas yang ia pahami. Kalau orang itu berpandangan kapitalisme, maka apapun yang dia lakukan selama ada manfaat, gak apa-apa. Jadi asasnya adalah manfaat. Contohnya gimana Ustadz? Misalkan, contoh. Orang yang berpandangan kapitalisme mengatakan bahwa mencuri itu gak apa-apa. Kalau mencuri duitnya orang kaya. Asal jangan mencuri uangnya orang miskin. Ya, Robin Hood ya. Jadi sesuatu yang dipahami oleh mereka dalam konteks mencuri, mereka mengatakan mencuri untuk orang dari orang kaya gak apa-apa. Nanti kita sedekahkan semuanya ke orang miskin. Nah ini. Tapi kalau untuk orang miskin, gak usah mencuri.
Kalau Islam gimana saat dalam kasus mencuri? Sama aja. Anda mencuri pada konteks dari orang kaya maupun orang miskin, kira-kira ada pertanggungjawaban nggak? Ada. Tapi kalau kapitalisme menganggap bahwa selama ada manfaat gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah ini. Jadi kapitalisme itu selalu mempertimbangkan selama ada manfaat gak apa-apa. Gimana? Eh, Kerjaan seorang wanita yang menjadi PS gak apa-apa. Kalau itu untuk mata pencahariannya. Jadi orang kapitalisme berpikir seperti itu. Kalau dalam Islam bagaimana? Gak boleh. Cari pekerjaan yang halal. Kalau kapitalisme, nggak apa-apa. Dia punya anak kecil, bayi daripada mati. Wah, gitu makanya. Kan kerjaan halal susah, Tat. Itu yang bisa dilakukan. Nah ini pikirannya selalu gitu. Padahal anak itu ada rezekinya masing-masing nggak kira-kira? Ada. Jadi seorang suami itu nggak boleh berpikiran uang yang ia dapatkan itu harga atau rezekinya dia sendiri. Kan bisa jadi dipermudah urusannya, ada tambahan bonus dari bosnya. Itu bagian dari penggabungan rezeki anggota keluarganya. Jadi kalau teman-teman sekalian kita lihat asasnya sudah berbeda, maka saya yakin ya reputasi yang dibangun oleh dirinya akan berbeda teman-teman sekalian. Itulah kenapa teman-teman sekalian reputasi hubungannya erat dengan yang namanya brand. Brand ini sangat erat. Tujuannya adalah untuk building reputation. Ya. Jadi ketika reputasi digabungkan dengan brand itu tujuannya adalah untuk membangun reputasi. Brand itu untuk membangun reputasi. Kemudian tujuan akhirnya adalah agar kita bisa mendapatkan loyal. Apa itu loyal customer? Ada nggak orang yang beli di tempat ini kemudian tiba-tiba beberapa waktu beli lagi? Banyak? Berarti ada nilai jual reputasi yang baik dari customer terhadap produk yang ada di sini. Ada nggak? Ya, di tempat lain atau kita misalkan pergi ke tempat itu sekali nyoba sudah mulai nggak suka, sehingga nggak mau lagi ke sana. Ada? Contoh misalkan dalam bidang jasa, potong rambut di sini, ya selesai potong rambut kok ini jadinya gini. Kira-kira pindah atau tetap di situ? Pindah, ya pindah teman-teman sekalian. Jadi brand reputation itu tujuannya untuk mendapatkan loyal customer. Ini kalau berkaitan dengan dunia. Boleh. Makanya kalau seandainya tadi eh, namanya Grand itu biasanya ngelekat sudah menjadi ikonnya sini, betul ya Mas Didit ya? Walaupun ada yang sama ternyata beberapa ya. Ada. Jadi nama perumahan gitu ada? Selain Grand Amani, ada. Grand apa? Oh iya, Grand Puri. Betul. Ya, pakai nama Grand. Ya, jadi kalau seandainya beli HP di mana? Grand. Oh, ingat. Tinggal di mana? Grand. Oh, biasanya Grand Grand Puri yang diingat. Maka brand itu penting kalau kita bicara tentang masalah bisnis teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita berbicara branding biasa dengan branding syariah, perhatikan perbedaannya. Sama-sama brand itu punya hubungan yang menentukan dengan reputasinya. Sama-sama juga untuk membangun reputasinya. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Apa kira-kira tujuannya? Ayo. Kalau branding reputasi berkaitan dengan masalah bisnis, tujuannya agar dapat loyal customer. Kalau branding syariah, kira-kira ujungnya apa? Apa kira-kira? Ujungnya adalah loyal to Allah. Bisa nggak seseorang itu membangun dirinya sehingga kalau seandainya kita lihat orang itu pengennya bawaannya sholat deh gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi seseorang yang membawa namanya sendiri, kita yang lagi nyantai cuma ngelihat mereka jalan ke masjid. Wah itu orang itu kok setiap duhur ke masjid ya. Sehingga malu rek, masuk ke ini nggak isunya masjid. Akhirnya kita masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Ada. Jadi sesosok orang ya yang membawa kita untuk dekat sama Allah itu berarti dia sudah bisa branding syariah. Banyak nggak orang yang kira-kira bisa membranding syariah? Banyak nggak kira-kira? Misalkan saya melihat Mas Rijusre, Masya Allah, luar biasa alimnya. Nah, jadi saya pengen ya.
Ya, jadi saya pengen kayak Mas Jus gitu misalkan. Bisa, ya. Mas Jus rajin ke masjid. Masya Allah. Allah Akbar, berangkat. Wuh, saya pengen gitu kayaknya Mas Jus bareng gitu misalkan. Ya, ini bukan bermaksud untuk tidak menyindir ya, Mas Jus ya. Nah, maksudnya untuk yang lain juga gitu. Ya, teman-teman sekalian, ada bawaannya gitu. Sahabat kalau ngelihat Nabi itu bawaannya tenang, adem ya, reputasinya Nabi itu terjaga. Begitu juga sahabat kalau melihat sahabat yang lainnya, adem. Ya, ada juga kalau sahabat ngelihat sahabat yang lainnya nggak adem, ada kan? Ya, ada nggak? Ada. Berarti belum membangun branding syariah. Bangun branding syariah dalam diri kita, karena kita itu akan berhadapan dengan Allah. Jika untuk customer saja kita bisa maksimal, seharusnya untuk Allah juga. Sekarang saya tanya, Anda kalau seandainya bertemu dengan customer, mandi nggak? Mandi nggak? Mandi. Ya. Sekarang saya tanya, perlu pakaian rapi nggak? Perlu nggak? Perlu. Perlu minyak wangi nggak? Bagaimana kalau di hadapan Allah? Eh? Sama seharusnya kalau kita loyal kepada customer, seharusnya kita loyal lagi sama Allah. Makanya saya katakan kalau ada teman yang memberikan kebaikan untuk akhirat kita, jangan lepaskan lawan itu. Karena dia akan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Ya. Jika di sini teman-teman sekalian harus paham 5 brand level yang harus Anda kuasai jika Anda sebagai seorang karyawan, pebisnis, pedagang, atau yang lainnya. Ya, 5 hal itu akan saya kupas. Brand 1.0. Brand yang pertama, menaikkan level Anda. Ya, karena ini dengan reputasi. Maka materi ini setelah saya dapatkan kok bagus, maka saya kasihkan kepada panjenengan semuanya. Brand 1.0, yaitu misalkan ada sebuah produk polosan kayak gini. Menarik nggak kira-kira? Ya, dibandingkan dengan yang ada labelnya misalkan kayak gini. Lebih menarik yang mana? Yang kiri atau yang paling kanan? Yang kanan. Maka brand 1.0 yang pertama level paling bawah, dia punya produk, kemudian produknya itu agar lebih menarik dikasih sebuah nama, brand. Kira-kira memberi produk itu dengan sebuah label menaikkan reputasinya nggak? Banyak nggak dilakukan pebisnis-pebisnis? Banyak. Coba ya, misalkan Pak Didi jualan martabak. Nggak usah dikasih nama, martabaknya pakai kertas kado yang putih polos kira-kira. Dibandingkan dengan kertas yang sudah ada cetakannya, printnya. Lebih menarik mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ini 1.0, yang paling bawah punya produk dikasih nama, itu 1.0. Kemudian yang kedua adalah brand 2.0. Dia punya produk, cuman labelnya itu nggak hanya label biasa. Kalau tadi labelnya cuma kopi gitu aja ya, menunjukkan kalau produk yang dijual adalah kopi. Tapi produk yang kedua berkaitan dengan brand yang kedua, naik level ke tingkat yang kedua, dia itu punya value, nggak hanya sekedar brand, itu punya value. Sekarang saya tanya, kalau ngelihat brand kayak gini, bayangan Anda murah apa mahal? Mahal. Sekarang saya tanya, walaupun mahal, banyak nggak kira-kira yang konsumsi ini? Banyak? Di Jember ada nggak? Di Jember sepi. Oh, belum mungkin ya. Kalau di kota-kota luar, di bandara gitu misalkan, ada nggak? Ada? Ada. Brand itu tidak hanya sekedar buat kita jualan keripik ditempeli label keripik. Ya ditempeli pisang, misal singkong, talas atau yang lainnya. Tapi punya value. Ya. Ini adalah brand 2.0. Kita lihat teman-teman sekalian. Ya, kalau sudah kita nggak berbicara kontroversial logo dulu deh, ya. Nanti aja itu berbicara kontroversial logo. Starbucks Coffee misalkan. Bagi orang-orang yang masuk ke sini, kira-kira orang-orang yang punya duit atau enggak? Hah? Punya duit. Dibandingkan kita, lebih memilih di dalam sini atau di luar sana? Yang penting sensasinya bisa bisa ngopi, betul nggak kira-kira? Betul kan? Yang penting bisa ngopi. Nggak tahu tapi saya nggak, soalnya nggak pernah saya nyoba itu. Satu berapa secangkir? 50 60 ribu. Satu cangkir kopi.
Kalau dibelikan untuk kopi bubuk, kita buat sendiri di rumah. Itu menunjukkan teman-teman sekalian, kenapa dia mahal tapi dia laku karena dia punya value, ya. Kemudian yang ketiga, brand 3.0. Dia punya produk, ya. Dia punya produk, kemudian dia punya personal brand yang mengenalkan produknya. Sekarang saya tanya, naik nggak kira-kira levelnya? Apalagi orang yang memprovokasinya, mengiklankannya adalah artis, influencer, YouTuber, ataupun TikToker misalkan. Kira-kira personal branding ini bisa menaikkan produknya nggak kira-kira? Bisa menaikkan penjualannya nggak? Naik nggak keuntungannya? Nih, misalkan di branding oleh Dewa Eka Prayoga dengan julukan Dewa Selling. Dia kalau jualan banyak lakunya. Makanya dia dikatakan sebagai Dewa Selling. Ya, suka jualan produk. Seminar saja itu harganya bukan lagi di bawah 5 juta, di atasnya 5 juta. Apakah ada yang hadir? Banyak yang hadir. Seminar ya, itu dihargai di atas 5 juta, banyak yang hadir. Personal brandnya dapat. Ya. Sekarang kalau saya lihat ini subscribernya di YouTube, tadi pagi saya update sudah naik dari 474.000 naik menjadi 500 sekian ribu. Kalau menurut panjenengan, YouTuber dengan subscriber 500 ribuan, itu YouTuber bisa dikatakan cukup besar atau enggak? Punya penghasilan enggak dari YouTube? Punya. Ya. Produk yang punya subscriber 488.000 dipadukan oleh personal branding yang mempunyai subscriber yang hampir sama, ternyata nilai jualnya semakin naik. Jadi brand untuk 3.0 ini naik level. Jadi kalau yang pertama, produk ada logonya. Produk ada logo dan value-nya. Yang ketiga, ada personal brand-nya. Ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalkan buku Muhammad Al-Fatih, produknya dijual atau dibuat oleh personal branding seorang ustadz yang mualaf, yang keturunan Tionghoa, namanya Ustadz Felix Show, dengan subscriber 1,14 juta beberapa waktu lalu, dan saya update sekitar sudah 1,5 juta. Kemudian kita lihat bukunya laku keras sama sekali. Buat buku terjual, buat buku terjual, buat buku terjual. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, ya, berarti dia berpengaruh dalam masalah produk. Nah, jadi kalau seandainya Anda ingin menaikkan level jualan Anda, pasang personal brandingnya. Walaupun kita punya konsekuensi pengeluaran yang besar di awal, betul nggak? Karena bayarannya tinggi biasanya. Contoh misalkan platform education. Ada yang tahu ini now? Di Jalan Jawa ada? Baru buka, tahu? Harganya berapa? Saya kasih tahu. Saya kemarin punya murid privat di SMA 2. Saya tanya, berapa kamu masuk ke ruang guru? Mau tahu uangnya? Dia les privat ke saya, cuma sekaligus les di ruang guru di Jalan Jawa. Biayanya 10 juta untuk les privat. Oh sorry, untuk les di sana. Kalau saya bandingkan dengan les saya, ya, saya masih kalah. Karena setahunnya saya sekitar 6-7 juta. Kalau ruang guru berani matok 10 juta. Kalau saya masih di kisaran 6-7 juta setahun. Berarti masih kalah brandnya saya. Ya, brandnya saya masih kalah. Teman-teman sekalian, sekarang saya tanya, ruang guru sebelum ada di Jalan Jawa, laku nggak kira-kira? Laku nggak kira-kira? Laku, di mana-mana ada. Ada nggak aplikasinya? Ada. Ada nggak YouTube-nya? Ada. Sampai foundernya sendiri pernah jadi staf khusus kepresidenan kalau nggak salah. Ya. Ditambahi dengan personal branding anak muda sekarang yang suka lihat Ome TV. Namanya Pinaki. Ada yang pernah melihat tampilan YouTuber awal yang kehilangan akunnya karena dihack, walaupun sudah mencapai 1 juta subscriber, kemudian ditolong oleh Mbak Emong, balik lagi akunnya,
sekarang sudah naik levelnya, ya, kurang lebih 5 juta subscriber. Kalau menurut panjenengan 5 juta subscriber ini YouTuber besar atau kecil? Walaupun jumlahnya lebih kecil daripada Jerome Pauline, tahu? Ya, Jerome Pauline sudah 8 ke atas. Vicky Naki kalau yang saya update tadi pagi saya lihat itu 6 juta. Sekarang 6 juta subscriber, dia menjadi personal brand atau ambasador dari sebuah produk, kira-kira laku nggak? Nggak seberapa yang dikeluarkan untuk membayar Vicky Naki, karena yang ia dapatkan jauh lebih besar. Maka naik level ke brand 3.0 yang ketiga adalah ketika Anda menggunakan personal branding yang terkenal. Sekarang saya tanya, ada nggak perumahan yang menggunakan nama salah satu tokoh di Jember misalkan? Oh, itu perumahannya milik si Anu gitu misalkan. Ada nggak kira-kira? Apa Pak Sidin? Bernadi. Bernadi menggunakan nama siapa? Oh, bapaknya. Ya, bisa jadi. Ya, tahu Ustadz Safik Riza Basalama? Ya, itu sempat kalau nggak salah dibawa di nama sebuah perumahan. Ya, laku keras nggak kira-kira? Laku, tambah menambah nilai jual. Ya, karena apa? Dia punya personal brand yang kuat, teman-teman sekalian. Itu menunjukkan bahwa, ya, kalau seandainya kita lihat Vicky Naki aja tahun 2019 bergabung, dia sudah hampir setengah miliar penontonnya. Kira-kira pendapatannya bisa nggak sampai 100 juta per bulan dari YouTube? Bisa? Bisa. Ya, kita terlepas apapun isi di dalam konten. Cuma yang saya bahas bahwa kekuatan personal branding seseorang itu bisa menaikkan produk kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian kita lihat di sini, ya, ayam, ya, ayam goreng, ya produknya. Kemudian, ya, di review oleh Tan Boy Kun dengan followers yang lebih besar daripada Vicky Naki. Berapa juta ini? 14,8 juta. Tambah naik nggak levelnya? Tambah naik. Ya. Bahkan ada suatu video yang saya lihat itu, ya, sampai 82 juta kali ditonton. Itu kira-kira menghasilkan uang nggak kira-kira? Iya, 82 juta kali ditonton, ya, satu video dengan judul gila, ya. Ini kalau seandainya ada yang belajar konten kreator, kata-kata gila itu mempengaruhi nggak kira-kira, Mas? Mempengaruhi, ya. 10 ayam dan 3 cheeseburger McDonald pakai 2 botol saus, ya, Samyang, ya. Dengan review yang seperti ini, kualitas kamera yang bagus, plus di review oleh YouTuber, personal brandingnya dapat, nilai jualnya otomatis dapat. Lagi teman-teman sekalian, brand yang keempat, ya, yaitu brand kolaborasi. Jadi ada beberapa cara untuk menaikkan brand kita, yaitu dengan cara apa? Kolaborasi dengan brand yang lain. Misalkan contoh ini teman-teman sekalian. Coca-Cola itu identik dengan minuman, betul nggak kira-kira? Nah, kok bisa-bisanya Coca-Cola dijadikan merek sepatu? Supreme, ini merek apa biasanya? Ada nggak yang baju tulisan Supreme? Ada. Sekarang lihat, Oreo bekerja sama dengan Supreme. Dia pengen dapat warna merahnya, ya, lipstick, ya, atau apa namanya kosmetik, ya, sudah menggunakan brand Coca-Cola. Kenapa kok ngambil brand Coca-Cola? Karena dia ngejar warna merahnya yang unik, cuma dimiliki oleh Coca-Cola. Sampai segitunya teman-teman sekalian, brand collaboration. Ada yang tahu ini? Yang sempat rame? McD. Kemudian diiklankan oleh artis K-pop, ya, band di K-pop. Namanya BTS kalau nggak salah, ya. Ya, apa kepanjangannya BTS, Mbak? Saya juga nggak tahu BTS. Kira-kira dipelopori oleh artis seperti ini mempengaruhi laku tidaknya produk nggak? Iya, dia punya brand sendiri. Dia punya brand sendiri. Akhirnya yang terjadi kayak gini, Pak. Ya. Sampai ada Satpol PP, ya. Sampai bingung dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa brand collaboration ini penting dilakukan. Jadi kalau kita punya nama, ya, butuh tetap kolaborasi. Tujuannya apa? Agar pasarnya orang lain yang sudah punya brand gabung.
ke pasarnya kita. Ya. Contoh lagi misalkan sepatu, ya. KitKat itu identik dengan apa? Coklat. Dikonsumsi. Ternyata bisa jadi, kenapa kok butuh kolaborasi? Karena pasarnya coklat dengan pasarnya sepatu itu butuh digabungkan. Jadi yang suka coklat tapi penggemarnya sepatu, dia akhirnya beli sepatu khusus untuk yang bertuliskan KitKat. Ada ini apa ini namanya? Le Mineral ya. Bekerja sama dengan Aero Street, ya, sepatu yang dibuat dengan harga terjangkau. Aero Street ini teman sekalian. Bagi orang yang konsumsi airnya di rumah menggunakan Le Mineral, kemudian melihat promo ada sepatu, dia punya anak laki-laki, akhirnya dia apa? Yang tertarik? Beli. Kalau sepatunya banyak, cuman karena ada logo Le Mineral, jadinya tertarik. Membawa perasaan customer, pembeli teman-teman sekalian. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil pasarnya brand lain untuk bersama dengan kita. Contoh lagi misalkan, seorang anak laki-laki yang membuat sepatu di konten-konten Instagram kan ada dia biasanya. Ya. Dia membuat sepatu dari bahan-bahan barang bekas, ya. Kemudian diolah sehingga jadi sepatu. Dan ternyata dilirik oleh para artis dan tokoh-tokoh nasional. Walaupun di netizen itu, namanya netizen, benar salah tetap tetap rame ya, tetap salah. Ya, itulah netizen ya. Tapi justru kadang menaikkan personal brandingnya. Justru netizen itu yang garai, dia terkenal, betul nggak gitu? Garai rame dibicarakan. Akhirnya orang penasaran. Setelah penasaran, kok bagus? Berarti omongan netizennya mengantarkan kepada dia bahwa untuk membuktikan dia itu punya kemampuan yang luar biasa. Ini luar biasa ini, ya. Sudah ketemu dengan beberapa artis dan sebagainya. Sekarang sudah mulai naik personal brandnya. Dan yang kelima, teman-teman sekalian, 5.0. Ini yang ingin saya targetkan kepada Anda. Ya. Apa itu? Yaitu brand syar'i. Ya. Kalau kita punya produk, kalau kita punya perusahaan, maka bagaimana caranya produk kita, perusahaan kita itu berpengaruh juga pada personal yang ada di dalam perusahaan itu. Makanya kalau di awal tadi Mas Didit sudah menyampaikan, sebenarnya di brand syar'i ini poinnya. Karena Mas Didit ingin apa? Teman-teman SDM itu ya punya kapabilitas di dunia sekaligus untuk akhirat. Nah ini teman-teman sekalian. Tidak hanya membangun reputasi kepada sesama manusia, tapi juga membangun reputasi kepada Allah. Sekarang inti materinya saya bawa ke sini teman-teman sekalian. Reputasi itu penting apa enggak? Penting. Untuk menaikkan nilai jual kita penting. Nama baik kita penting. Reputasi kepada Allah penting nggak? Hah? Penting nggak? Penting. Teman-teman sekalian saya ceritakan. Ya. Saya akan menyampaikan seseorang yang punya kisah luar biasa. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas teman sekalian adalah sahabat Rasulullah yang memiliki keahlian memanah di atas rata-rata. Berarti expert, ahli. Sejarah mencatat bahwa ia tidak pernah meleset dalam memanah musuhnya. Jadi sekali memanah, kena. Beberapa kali manah, semuanya kena. Bahkan ia mampu melepaskan 3 anak panah sekaligus. Dan ketiga anak panah itu mengenai sasarannya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan skill epicnya ini, Sa'ad layak dijuluki the sniper di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabatnya Nabi itu tangguh-tangguh teman-teman sekalian. Cuman ada yang nggak enak. Apa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia adalah satu nama di antara 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia punya pengalaman yang nggak enak di dalam keluarganya. Apa itu pengalamannya? Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah tidak akan pernah mengajak anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bicara selamanya sampai dia murtad, tidak mengakui agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga tidak akan diberikan makan dan jadi kalau
Sahabat dulu teman-teman sekalian, dia sekali cinta sama Nabi, mengikuti Nabi, menjadi follower aktifnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada aja gangguannya. Orang tuanya nggak setuju teman, nggak ridho sih mengikuti Nabi, nggak ikhlas mengikuti Nabi Muhammad, harus kembali ke agama nenek moyangnya. Itu ujiannya. Kira-kira Sa'ad bin Abi Waqqas harus nuruti ibunya atau milih Rasulullah? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Milih ibu atau Rasul? Kita lihat, teman-teman sekalian. Kita lihat dalilnya dulu. Nanti baru Anda yakin dengan jawabannya. Quran surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Siapa keduanya itu? Orang tua. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Walaupun kita tidak nurut dalam masalah keimanan kepada orang tua kita, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi tetap kita harus berbuat baik sama orang tua. Nggak boleh mutus. Karena perintahnya nggak boleh mutus. Cuman kita tetap teguh dalam pendirian kita untuk mengikuti agama Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Ketentuannya, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Berarti saya tanya sekarang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar gak pilihannya untuk tetap mengikuti Nabi? Benar gak kira-kira? Benar. Mempertahankan keyakinannya. Tapi dengan orang tuanya gimana? Tetap dia berbuat baik. Tetap berbuat baik. Dia tetap menganggap ibunya ya ibunya, ayahnya ya ayahnya. Walaupun dia mengikuti agama yang lain, tetap dia adalah orang tuaku. Tapi ketika orang tuaku memaksa aku untuk keluar dari Islam, maka saya nggak mau. Maka pilihan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pilihan yang tepat, teman-teman sekalian. Ada juga Bilal bin Rabah, tangkat lebih hitam daripada kita. Ya, reputasinya di hadapan manusia sebelum dia masuk Islam jelek apa enggak? Sebelum masuk Islam jelek atau enggak? Jelek. Tapi setelah masuk Islam, ditindih batu, dia mengatakan Allah yang Esa. Diselamatkan oleh Abu Bakar, dibeli. Kemudian beriman, mengikuti perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi muadzinnya Nabi. Apakah dia dijamin masuk surga? Ya. Reputasinya naik nggak setelah masuk Islam? Naik setelah masuk Islam. Sekalipun ada nggak orang yang kemungkinan benci terhadapnya? Ada, tetap ada. Reputasinya naik Bilal bin Rabah, menjadi muazzinnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah sebelumnya saya kisahkan. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang tersabiku na'awalun, yang masuk Islam di awal-awal dengan ujiannya sangat berat. Apa ujiannya? Mohon maaf, ibunya ditombak kemaluannya. Ayahnya, kedua tangannya, kedua kakinya diikat dengan masing-masing 4 kuda, kemudian ditarik hingga 4-4-nya lepas. Dia, Ammar bin Yasir, disiksa karena keyakinannya. Sampai dia itu tidak sadarkan diri terhadap apa yang ia omongin. Pada waktu itu dia dipaksa untuk mengakui ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan tanpa sadar diri, Lata, Uzza. Paksa dengan kondisi seperti itu. Ketika dia sadar, dia ingat, astagfirullahaladzim. Ya Rasul, gimana ini? Saya mengucapkan Lata dan Uzza sebagai Tuhan. Bagaimana nasib saya? Kata Rasul, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan tidak dihisap oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui. Karena beratnya siksaan yang kamu hadapi. Maka jikapun kamu mengalami kondisi yang kedua, katakan yang sama. Kamu mengatakannya dalam kondisi yang mau terancam. Bilal bin Yasir, dia sahabat yang
di awal-awal memihak kepada Nabi SAW, tapi ternyata pengorbanannya luar biasa sekali. Kalau kita lihat di sini, reputasinya di hadapan Allah naik nggak kira-kira? Naik nggak kira-kira? Maka brand syar'i kita itu bagaimana caranya kita itu mendapatkan loyal customer sekaligus loyal to Allah. Kitanya termasuk customernya. Wah, enak ya kalau jual beli sama Mas Robi ya. Wah, alim banget. Sah, Mas Robi itu pinter banget misalkan. Boleh. Jadi kalau seandainya saya beli HP, percaya Mas Robi misalkan. Gak apa-apa. Jika Mas Robi bisa membranding dirinya sekaligus nama perusahaannya. Ya. Jadi brand itu untuk personal kita penting untuk dunia, tapi jangan lupa teman-teman sekalian, brand kita di hadapan Allah itu lebih penting. Maka komitmen kita teman-teman sekalian, bagaimana reputasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, jawab, sudah baik atau belum? Mau baik atau enggak? Kapan? Kapan? Nunggu terkenal? Nunggu kaya? Nunggu tua? Nunggu punya anak? Nunggu punya istri atau suami? Nunggu punya rumah? Nunggu punya mobil? Kalau suatu saat nanti Anda punya semuanya, nunggu apa lagi? Nunggu mati. Enggak teman-teman sekalian, bangun. Kita ini bersaudara. Saya katakan sekali lagi, benar apa yang dikatakan Mas Didit. Mas Didit itu peduli pada kita. Kalau ada orang yang peduli pada akhirat kita, jangan jauh-jauh darinya. Bersyukur kita bisa bekerja dengan orang yang peduli terhadap akhirat kita. Jangan malah kalau seandainya nggak sholat, good. Tapi puji orang-orang yang kira-kira baru mengenal. Reputasi di hadapan Allah kita itu nggak baik, teman-teman sekalian. Kita itu nggak baik, termasuk saya juga nggak baik. Maka saya ngajak diri saya pribadi untuk sama panjenengan. Yuk kita mulai hari ini. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Coba kalau seandainya teman-teman sudah dipanggil duluan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang jenengan tinggalkan sama keluarganya? Anda biarkan keluarganya tanpa iman. Anda biarkan keluarganya mencari harta sendiri. Anda biarkan anak Anda tumbuh dengan pendidikan orang lain, bukan di tangan Anda. Maka ambil peran dalam keluarga Anda, dalam masyarakat, termasuk untuk diri Anda sendiri. Gak ada yang bisa nolong kecuali Anda. Saya yakin banget itu. Anda sendiri yang bisa nolong. Iya, di sini saya kok ingat Ustaz yang di luar kok lupa sudah saya. Makanya saya katakan perbanyak bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita pada Allah, bukan malah membencinya. Kalau dibenci karena mengingatkan nggak masalah. Saya mengingatkan gini, dibenci nggak ada masalah. Benci sudah sebanyak-banyaknya nggak ada masalah. Tugas saya hanya menyampaikan, bukan memastikan Anda suka. Sama dalam kehidupan ini. Orang yang mencaci ketika kita berbuat baik, orang yang mendukung ketika kita berbuat maksiat, dia tidak bisa menolong kita. Kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita. Bayangkan kalau seandainya Anda di dunia dapat kebaikan, di akhirat Anda ketemu dengan keluarga Anda. Kebaikannya jauh lebih besar. Maka ambil peran. Sekarang jangan nunggu nanti-nanti. Sudah 18 kali pertemuan. Saya nggak tahu batasnya sampai kapan. Saya kisahkan ini. Semoga kisah madu ini menutup akhir perjumpaan kita dengan maksimal. Perhatikan teman-teman sekalian ya. Ada sebuah ilustrasi yang pernah saya dapatkan di Surabaya. Seorang ustadz pernah menyampaikan kepada saya. Ilustrasi ini seperti ini. Ada sebuah kampung, desa di situ ya. Mata pencahariannya rata-rata bertani madu, mencari madu di hutan, kemudian menjualnya. Singkat cerita, pemimpinnya melihat potensial madu yang sangat luar biasa. Akhirnya orang-orang yang sanggup untuk mengeluarkan sedekah berupa 1 sendok madu diminta untuk sedekah ditaruh di sebuah wadah. Terpilihlah singkat cerita 100 orang. Diminta untuk sedekah berapa? 1 sendok dari apa yang telah ia dapatkan selama ini. 1 sendok itu banyak apa sedikit? Sedikit. Ketika pemimpin itu meletakkan sebuah tempat wadah ya di ruang terbuka, 100 orang itu berdatangan satu persatu. Orang pertama gini mikir, kalau ada 100 orang naruh 1 sendok madu, berarti ada berapa sendok totalnya? Satu orang dia mikir, kalau saya naruh air
Berarti kan perbandingannya 1 lawan 99. Kalau saya naruh satu air, gak akan ketahuan. Karena yang lainnya naruh 99, aduh, 99% dengan 1%, pasti 1%-nya nggak akan ter. Kalau saya naruh 1 sendok madu, 1 sendok air, biarkan yang lainnya 99-nya adalah madu. Saya yakin nggak ada yang tahu. Raja pun nggak akan tahu. Pemimpinnya juga nggak tahu. Disedekain kepada orang yang membutuhkan juga nggak akan tahu. Karena kadarnya cuma 1 sendok. Ini ya teman-teman sekalian, pemimpinnya itu melihat madu yang sudah dikumpulkan oleh 100 orang. Apa yang kumpul di situ? Air. Karena 100% orangnya berpikiran sama dengan yang tadi. Ngerti maksud saya? Saya naruh satu nggak akan ketahuan. Ternyata yang lainnya berpikiran seperti itu. Kalau saya juga naruh 99, semua orang berpikiran dia seperti itu. Yang terjadi, yang terkumpul bukan madu, tapi ilustrasi ini menggambarkan bahwa teman-teman sekalian, jangan buat celah diri kita untuk membenarkan kesalahan kita. Jadi kalau seandainya kita tarik dalam konteks kehidupan termasuk kerja kita, maka give the best. Lakukan yang terbaik. Jangan ambil, wis enak itu. Ya, nyantai-nyantai untuk aku kan. Ya, lakukan yang terbaik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membalasnya. Allah yang membalas niat kita, aktivitas kita. Udah optimal aja. Dalam keluarga Anda optimalkan. Enak bojoku turu tok misalkan, gak usah. Enak bojoku ngopi tok, gak usah. Lakukan peran kita. Kalau seandainya dua-duanya berpikiran seperti itu, apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan. Maka ambil peran terbaik, bukan peran terburuk. Dan jangan ambil celah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan ke-18 ini mengantarkan saya pribadi dan panjenengan untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin mendekat kepada Allah, dan bertobat terhadap dosa-dosa yang telah kita. Allahu a'lam bishawab. Itu saja materi reputasi. Semoga saya doakan reputasi kita semuanya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, ada yang mau disampaikan? Bapak, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Brand Sari. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih. Kalau masalah profit, itu dikembalikan kepada Anda. Seberapapun Anda menentukan, boleh di dalam Islam. Sebanyak-banyaknya, boleh. Selama tidak ada pelanggaran syariat yang dilakukan di sana. Lalu batasan brand syari'inya di mana? Selama apa yang kita jual halal. Bukan benda yang haram. Jadi yang pertama, selama yang kita jual adalah halal. Yang kedua, selama transaksinya halal. Yang ketiga, selama kita bisa mempengaruhi SDM-SDM yang lainnya untuk berbuat baik seperti apa yang kita lakukan, bahkan lebih. Jadi brand syar'inya itu mengantarkan kita dekat dengan Allah dengan cara apa? Aplikasinya adalah satu, menjual sesuatu yang halal, menjual dengan cara yang halal, dan satu, membuat orang lain yang bekerja bersama kita itu juga sama-sama mendekat sama Allah, walaupun kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kalau profit oriented, bebas. Islam tidak pernah membatasi seberapa keuntungan. Boleh berdagang terus, tapi jangan lupa saat berdagang kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya enak berdagang, profitnya tercapai, sholatnya kosong. Itu berarti brand syar'inya belum dapat. Dia hanya bisa dapat branding dari produknya saja. Jadi brandnya itu adalah satu. Jual apa yang kita jual dengan sesuatu yang halal, dengan cara yang halal, dan mengantarkan kita semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu Pak. Kalau untuk profit dikembalikan masing-masing. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Siap membangun branding di sisi Allah? Siap? Siap. Semoga Allah memudahkan. Allah alam bisawab. Saya undur diri terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Pak Didit. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.